Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Taharut Tello Baru. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas di hari ini dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Hingga pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, seraya menyampaikan ungkapan syukur dan akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, sebagai awal dari segala kegiatan di hari ini. Inilah kami anak-Mu yang datang menyerahkan diri. Berkatilah kami semua. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah kita tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkannya. Amin. Tema renungan kita di pagi hari ini, menghargai pilihan Allah. Unangga pa tono na puang. Unangga pa tono na puang. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan kepada realita tentang pengambilan keputusan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika keputusan berpihak kepada kita, maka kita akan menilai bahwa keputusan adil atau keputusan itu benar. Jika keputusan tidak berpihak kepada kita, maka kita akan menilai bahwa keputusan yang diambil oleh stakeholder tidak benar atau tidak adil. Kenapa demikian? Karena kita cenderung dikuasai oleh egoisme kita. Demikian pun keputusan atau pilihan Allah. Sering kita menilai bahwa keputusan Allah itu tidak baik, tidak berpihak kepada kita,
Hanya kita dengan lancang berani mengatakan bahwa keputusan Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini menegaskan bahwa keputusan pilihan Allah benar adanya. Terdapat di dalam pembacaan kita tadi ayat yang keempat bahwa Allah adalah benar. Walaupun tidak sesuai dengan kita, tetapi keputusan Allah benar adanya. Saya akan berikan ilustrasi dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Suatu hari, guru memberikan tugas kepada siswanya dan semua siswa mengerjakan tugasnya. Tapi sayang ada seorang siswa yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Ia hanya tersenyum-senyum, bahkan mengganggu temannya yang mengerjakan tugasnya. Hal itu dilakukan anak ini karena dia meyakini bahwa ia tidak akan ditegur atau dihukum oleh gurunya. Muncul pertanyaan bagi kita, mengapa murid ini berpikiran demikian? Setelah dicek, ternyata gurunya adalah ibu kandungnya sendiri. Akhirnya anak ini merasa bahwa walaupun dia bersalah, tidak mungkin akan dihukum. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dugaan siswa ini salah. Guru yang adalah ibunya sendiri tetap menegur dan menghukumnya. Di dalam pembacaan kita bahwa orang Yahudi adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan kepada mereka lah pertama-tama dipercayakan firman Allah, dan amanah ini supaya disampaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kenyataannya banyak orang Yahudi yang tidak setia terhadap amanah yang diberikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata orang yang tidak setia, Tuhan tetap menghukum karena tidak setia. Tuhan menghakimi orang Yahudi. Tuhan menghukum orang Yahudi bukan karena benci kepada mereka, tetapi karena Tuhan sangat menyayangi orang Yahudi, sangat mengasihi, sehingga di saat kalau orang Yahudi tidak bersalah dan tidak dihukum, Tuhan tidak menginginkan umatnya jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Jadi Tuhan menghukum bukan karena benci, tetapi justru kasih Allah yang luar biasa yang ingin menyelamatkan umatnya di saat tidak setia. Ilustrasi kita tadi seorang murid atau anak yang dihukum oleh gurunya, atau seorang anak yang dihukum oleh ibu kandungnya sendiri. Semua ini dilakukan bukan karena benci kepada siswanya, bukan karena benci kepada anaknya, tetapi hukuman yang diberikan kepada anaknya tadi hanyalah karena kasih yang luar biasa, kasih seorang ibu, kasih seorang guru yang ingin melihat anaknya terlepas dari jurang kebinasaan. Jadi dalam hal ini hukuman yang diberikan, kadang kita selalu merasakan bahwa hukuman itu pahit bagi kita, tetapi hukuman sering karena kasih yang sangat luar biasa bagi kita.
Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saat ini banyak hal yang tidak sanggup kita hadapi. Tetapi firman Tuhan datang menguatkan kita bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu karena Tuhan sangat menyayangi umatnya dan tidak mau umatnya masuk dalam jurang kebinasaan. Di saat kita bersalah, marilah kita bertobat. Marilah kita mohon ampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyelamatkan kita. Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Untuk menutup renungan kita, mari kita satukan hati kita dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk berjalan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan kepada kami, dan sekaligus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan aktivitas yang Tuhan telah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, saat ini hamba-Mu berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya sudilah mengampuni kami, karena kami sering menyakitkan hati-Mu Tuhan. Bahkan kadang pilihan yang Engkau telah tetapkan kami tidak hargai. Sungguh banyak hal-hal yang kami menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Sudilah kiranya Tuhan untuk mengampuni kami, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah hidup kami selalu berada dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, hamba-Mu di pagi hari ini. Ampunilah kami yang kami datang berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan hari kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.